di IG KPP Pratama Pondok Aren. Bareng lagi nih sama kita. Di sini ada Mas. Saya Lia Hermawan. Dan saya Eli Kusumawardani. Kami penyuluh di KPP Pratama Pondok Aren. Hari ini kita bakalan live membahas topik yang sangat seru dan tentunya sangat penting. Betul Mas Rio? Wih, topik apa tuh Kak El? Apa ya? Oke. Dua kunci sebelum SPT tahunan di Korteks. Ya, semuanya teman-teman udah pada tahu ya, kawan pajak ya kita nyebutnya ya Mas ya. Kawan pajak. Kawan pajak semua pasti udah tahu kalau lapor SPT tahunan tahun 2025 itu sudah menggunakan Korteks ya kan Mas? Betul sekali. Jadi kita akan pindah dari DJP online yang sebelumnya kita pakai selama ini. Nah, kita masuk ke babak baru yaitu di Korteks. Iya, jadi kalau DJP online itu hanya bisa dipakai untuk SPT tahunan 2024 ke bawah. Nah, kalau untuk yang 2025 kita sudah beralih nih ke aplikasi Korteks. Jadi nanti kawan pajak semua untuk lapor SPT semua sudah di Korteks dan tentunya ada apa ya? Yang perlu disiapkan ya. Betul sekali yang perlu disiapkan untuk bisa masuk ke Korteks. Betul. Ya, Mas ya. Jadi kita udah singgung ada dua ya Kak Eli ya. Iya betul, ada dua kunci penting yang apa ya? Siapkan. Biar kita nggak panik. Betul ya Mas Rio ya? Panik. Biar lancar lah ya untuk lapor SPT tahunannya. Kita mulai dari yang pertama. Oke, apa tuh Mas yang pertama Mas? Aktivasi akun Korteks. Nah, aktivasi akun Korteks apa bedanya dengan DJP online ya kawan pajak? Jadi kalau untuk aktivasi akun Korteks itu ada dua kondisi, yaitu yang pertama bagi wajib pajak yang sudah pernah menggunakan DJP online, dan yang satu lagi belum pernah nih, udah punya NPWP tapi ternyata belum pernah menggunakan DJP online. Berarti yang satu itu pengguna lama ya Mas ya? Yang kedua ini beneran masih baru nih, masih baru daftar NPWP misalnya, kayak gitu ya Mas ya? Yes. Oke, Mas Rio boleh jelasin dong yang udah punya akun Korteks terlebih dahulu, udah punya akun DJP online ya. Jadi barangkali kalau kawan pajak ada yang belum pernah buka Korteks. Nah, Korteks itu alamatnya korteksdjp.pajak.go.id. Pada saat kawan pajak buka Korteks, ada dua menu untuk aktivasi akun tergantung kondisi tadi yang sudah ada DJP online dan yang belum. Kalau kita bicara yang pertama belum punya DJP, yang sudah punya DJP online, maka masuknya ke menu lupa kata sandi. Saya ulangi, kalau yang sudah punya DJP online masuknya ke menu lupa kata sandi saja kawan pajak. Kalau masuk situ menunya atau tampilannya kayak kira-kira ini kayak ini. Oke, kalau kita lupa kata sandi ya, itu tuh mirip-mirip sebenarnya sama di DJP online. Tapi kalau DJP online itu kan kita perlu EVIN ya Mas ya. Nah, kalau di Korteks ini kita udah nggak perlu lagi EVIN nih. Jadi nanti ketika kawan pajak masuk nih di menu lupa kata sandi, itu yang diminta adalah memasukkan nomor NIK. Nah, ini NIK ini kalau dia orang pribadi ya kawan pajak ya, tapi kalau misalnya badan berarti yang dimasukkan adalah NPWP 16 digit tambah angka 0 di depannya. Kemudian di bawahnya itu ada pilihan mau konfirmasi lewat email atau konfirmasi lewat nomor telepon. Iya betul. Dan data nomor telepon dan emailnya itu harus yang terdaftar ya Mas ya. Kalau nggak terdaftar itu ya nggak bisa gitu ya. Artinya kalau email atau nomor teleponnya itu tidak sesuai, maka wajib pajak mau tidak mau harus perubahan data di KPP dan bisa dilakukan di KPP terdekat. Oke, ini biasanya yang banyak terjadi ya Mas ya. Biasanya nih wajib pajak udah mau lupa kata sandi atau aktivasi gitu, tapi
loh kok nggak sesuai nih emailnya, dan notifikasi error ya, notifikasi error kalau emailnya nggak sesuai atau nomor handphonenya itu nggak sesuai, makanya harus perubahan data. Tapi perubahan datanya bisa di KPP manapun ya Mas ya, nggak harus ke KPP terdaftar. Oke. Jadi kalau kita masuk menu lupa kata sandi, kita bisa memilih ya Kak Eri ya. Iya Mau betul. pilih email resetnya dikirim ke email atau ke nomor HP. telepon, iya, Dan nomor HP. pada saat kita sudah memasukkan NIK, kita pilih misalkan email, kalau terdaftar maka akan muncul hintnya, betul, ada bintang-bintang. Nah biasanya nih Mas Rio, kadang tuh WP lupa buat inputin lagi, jadi dikira oh ini udah sesuai nih gitu, padahal harus diinput ulang. Jadi pastikan bintang-bintang itu nggak ada lagi, harus diisi dengan lengkap. Jadi misalkan emailnya tuh aku manusia biasa @gmail.com, muncul tuh kawan pajak mungkin bintang-bintang-bintang @gmail.com atau ada hint lain, pokoknya ada bintang-bintangnya. Nah kawan pajak input, dan kalau itu huruf besar di hintnya ketik juga huruf besar, dia case sensitif ya. Betul, karena kalau misalnya dia huruf kapital, kita inputin huruf kecil nih nggak mau kebaca ya Mas. Padahal emailnya udah sama ya. Betul. Nah itu sih, kemudian nanti di bawahnya itu ada pernyataan setuju atau enggak, di checklist aja, kemudian klik submit. Setelah klik submit, apa yang terjadi Mas Rio? Maka kawan pajak akan menerima email yang isinya link untuk reset. Pada saat linknya dibuka, nah silakan kawan pajak masukkan mau apa passwordnya. Tapi passwordnya di Cortex itu spesial teman-teman. Jadi ada rules yang harus teman-teman penuhi, bentuk atau kombinasi dari passwordnya, yaitu ada Huruf besar, huruf kapital. Betul. Yang kedua Angka. Kemudian ada huruf kecil pastinya, dan karakter khusus, misalkan bintang, pagar, titik, tanda seru atau @ Nah itu harus ada kawan pajak, kalau tidak dia merah sampai masukin bener baru dia bisa simpan. Betul. Jadi nanti dibuatlah password yang baru itu, kemudian nanti di paling bawah jangan lupa, ini suka kelewat juga, ada captcha ya Mas. Captcha ini suka terlewat, jadi pas dikirim ternyata muncul nih notifikasi error, kok gagal gitu, oh ternyata captcha-nya ini belum dimasukkan, jadi jangan lupa ya captcha-nya juga dimasukkan. Setelah berhasil reset, maka kawan pajak sudah bisa login ke Cortex. Betul, loginnya ya tadi pakai NIK dan password yang sudah dibuat. Itu untuk aktivasi kalau kondisi pertama, yaitu kawan pajak sudah pernah login ke DJP Online. Nah, yang kondisi kedua nih, kalau belum pernah punya DJP Online. Nah, ada beda sedikit kawan pajak. Bedanya apa nih? Kita harus klik kemana nih Kak Ili? Tapi sebelum membahas ini Mas, ternyata lagi azan Mas, kita tunggu azannya dulu ya Mas ya. Kawan pajak kita tunggu sebentar ya, ada azan, kita dengarkan dulu ya.
Oke Mas Rio. Oke kawan pajak, kita lanjutkan live kita hari ini ya. Tadi sampai mana ya Mas Rio ya? Tadi kita udah sampai untuk aktivasi WP, wajib pajak atau kawan pajak yang sudah punya DJP online. Berarti kita sekarang pindah ke kondisi yang kedua, yaitu WP yang belum punya akun DJP online sebelumnya. Berarti ini benar-benar WP yang baru ya Mas ya, atau memang wajib pajak yang sebelumnya gabung nih sama suami tapi pengen punya akses ke Cortex gitu ya Mas ya? Betul, bisa. Oke. Caranya gimana? Nah, kayaknya Kak Eli pengen ini nih, cerita gimana Kak Eli? Kalau tadi kita masuk ke menu lupa kata sandi, sekarang kita masuk menu yang kedua yaitu aktivasi akun wajib pajak. Nah, kalau kita lihat tampilannya ya nanti ya ketika masuk ke Cortex djp.pajak.go.id, menu aktivasi itu ada di paling bawah. Tuh. Jadi ada daftar di sini, lupa kata sandi, kemudian aktivasi akun wajib pajak. Nanti kawan pajak bisa mengakses aktivasi akun wajib pajak. Di aktivasi akun wajib pajak ada menu apa aja Mas Rio? Di menu aktivasi sebenarnya mirip nih kawan pajak. Jadi kita memilih dulu untuk wajib pajak yang sudah ber-NPWP, sudah terdaftar ya. Oh iya betul, Nah, sudah terdaftar. Ada pertanyaan. Kawan pajak buka, nah ada pertanyaan dulu tuh, udah terdaftar atau belum, atau sudah? Apakah Anda sudah terdaftar? Seperti checklist, ditik, baru kawan pajak memasukkan NIK dan klik cari. Pada saat kawan pajak klik cari, muncullah nama kawan pajak di bawah, dikasih bintang-bintang juga, disensor ya. Baru sama kita memerlukan 2 kunci untuk aktivasi, yaitu email dan nomor handphone. Iya betul. Pada saat kawan pajak input email dan nomor HP harus valid, tandanya di sebelah kanan itu ada di checklist warna hijau. Nah betul tuh. Kalau enggak ya akan ada tanda X. Jadi kawan pajak harus pastikan email dan nomor HP-nya valid. Ada checklist hijau. Sesuai dengan data yang terdaftar di DJP ya Mas Rio ya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya ternyata silang merah tuh Mas, apa yang harus dilakukan? Kalau silang merah, PR nih ke KPP terdekat ya kan pajak. Jangan lupa hanya bisa di KPP terdekat. Nggak bisa nih diotak-atik sampai kita apa ya? Kita jempol kita bongkak pun nggak bisa. Jadi tetap harus ke KPP. Iya betul, harus diubah nih agar emailnya itu sesuai dengan email yang bisa kita akses kayak gitu. Jadi setelah kita masukkan nih checklist hijau semua, ada pernyataan lagi ya Mas, sama seperti tadi lupa kata sandi ya. Jangan lupa. Oh iya benar, ada satu step lagi. Step lagi ya pajak. Apa tuh Mas Rio? Selfie tuh. Iya benar, selfie. Harus selfie untuk verifikasi wajah. Nah, tambahannya di situ. Tapi Mas Rio selfie-nya harus mirip banget ya dengan KTP ya Mas Rio ya. Kalau di KTP itu biasanya kan nggak pakai kacamata ya, pas selfie juga kacamatanya dilepas gitu. Kalau nih buat ibu-ibu, pas dulu ternyata pakai hijab nih fotonya, nah nanti pas selfie juga sama ya, harus pakai hijab gitu, agar nanti lulus verifikasi lah gitu datanya. Cortex harusnya lebih aman ya teman-teman, ada verifikasi seperti ini. Iya betul. Jadi meminimalkan penyalahgunaan gitu ya Mas ya. Nah habis itu kita selfie apa tuh Mas Rio? Kita klik pernyataan, kita kirim, baru kawan pajak akan mendapat surat, tapi bukan surat cinta ya ke email kawan pajak. Isinya adalah surat aktivasi akun. Iya. Isinya itu adalah nama, NPWP sama password. Iya betul. Passwordnya. Iya, password untuk masuk ke Cortex. Tapi tenang aja, ini kan passwordnya tuh biasanya keriting ya Mas ya. Keriting, terus ada huruf besar, huruf kecil, susah pokoknya. Dan nanti tenang aja, kawan pajak tetap bisa merubah password itu dengan cara yang tadi pertama kita jelaskan, yaitu melalui menu lupa kata sandi. Berarti kalau saya pajak
sudah mendapat email itu artinya sudah bisa login ke Cortex. Berarti aktivasinya nih sudah Baru kita selesai. ke topik yang kedua. Oke. Tadi kan kita bahas ada 2 langkah ya Mas, 2 kunci ya. Yang pertama tadi adalah aktivasi akun wajib pajak. Yang kedua adalah kode otorisasi. Kode otorisasi itu sebenarnya apa? Kode otorisasi itu adalah tanda tangan ya yang akan digunakan ketika kita melakukan hak atau kewajiban perpajakannya di Cortex. Misalnya mau tanda tangan SPT atau mau tanda tangan formulir lainnya, misalnya pengajuan SKB nih terakhir kan ada tanda tangan, dan nanti masukkanlah kode otorisasi ini. Cara pembuatannya gimana Mas Rio? Cara pembuatannya gampang banget. Oke, gampang banget ternyata ya. Ya, kalau kawan pajak sudah bisa login, ya, tampilannya mungkin kawan pajak kaget, waduh banyak banget nih di atas tuh banyak menu. Nah, tapi untuk membuat kode otorisasi di menu paling kiri itu ada menu portal saya. Nah, kawan pajak kalau pakai, mungkin sebenarnya lebih enak pakai komputer atau pakai laptop kawan pajak, tampilannya lebih full. Kalau pakai HP itu kecil ya. Nah, masuk ke menu portal saya, ada menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, itu adalah menu yang perlu kawan pajak klik. Kemudian muncullah untuk membuat permintaan kode otorisasinya. Betul. Di situ kayak muncul formulir gitu ya Mas Rio ya. Betul. Dan di situ nanti ada pilihan nih, tanda tangannya itu apa, sertifikatnya itu apa, jenisnya gitu ya. Tapi kalau kawan pajak mau yang gratis, nah pilihnya adalah kode otorisasi DJP. Betul. Jadi nanti ketika sudah dipilih nih kode otorisasi DJP, nanti tinggal membuat namanya Passphrase. Iya. Passphrase ini aturannya sama ya Mas ya, sama kata sandi ketika login ya. Jadi kawan pajak perlu membuat Passphrase dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, ada angkanya, dan karakter spesial tadi misalkan ada seru, atau pagar. Nah, sama kombinasinya. Artinya kalau mau disamakan dengan password bisa juga ya Kak Edi ya? Iya betul. Biasanya memang disarankan atau memang inisiatif juga sih dari kawan pajak ya, dibikin sama aja lah biar nggak lupa gitu ya Mas Rio ya. Bisa betul. Iya. Karena biasanya suka lupa-lupa nih kalau soal password. Mana SPT tahunan kan buatnya sekali setahun. Oh iya betul. Tapi ini cukup mudah sih. Pasti kawan pajak semua bisa ya kalau tahap ini. Nah setelah pembuatan Passphrase itu ada menu apa lagi Mas? Setelah pembuatan Passphrase ada menu apa lagi kan? Ada menu untuk simpan ya atau submit gitu ya. Ya. Paling bawah Mas. Benar. Ya, jadi kalau udah mengisi jangan lupa dikirim. Nah, kalau diisi tidak dikirim-kirim ya nggak jadi. Terus itu muncullah namanya BPE ya, bukti penerimaan elektronik ya, bahwa si Passphrase-nya itu atau tanda tangan elektroniknya itu berhasil untuk dibuat, dan nanti bisa digunakan untuk menandatangani formulir-formulir perpajakan yang dibuat oleh kawan pajak semua seperti itu. Cukup mudah ya Mas kuncinya ya. Seperti kita ceritakan sih mudah ya kawan pajak, tapi mungkin kawan pajak perlu mencoba. Kalau hanya mendengarkan kayaknya apa nih membayang-bayangkan gitu ya. Tapi kalau dicoba baru nih seharusnya tidak sulit. Dan sebenarnya di YouTube DJP itu pun sudah disediakan kawan pajak video tutorial dari aktivasi akun, kemudian dari pembuatan kode otorisasi yang jadi 2 yang kita bicarakan tadi itu ada tuh cara dan panduan videonya di YouTube DJP, dan artinya juga tersedia panduan pengisian SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Oh iya betul, karena bentar lagi nih ya Mas ya, kita akan masuk ke hajatannya DJP, hajatan lapor SPT tahunan bagi yang orang pribadi maupun yang badan. Betul. Jadi yuk kawan pajak, yuk mulai dulu untuk
buka kuncinya dulu nih sebelum lapor nih, karena nanti kan Januari sudah terbuka tuh menu untuk lapor SPT tahunan. Siapin dulu kuncinya. Tadi yang pertama aktivasi akun Cortex, yang kedua pembuatan kode otorisasi. Oke, sampai sini Mas Rio. Kita mau lihat ini ya, komen. Boleh. Kalau ada kawan pajak yang bertanya-tanya. Iya betul Mas Rio, dan ini sangat ramai ya Mas Rio. Jadi Coba saya bacakan ya Mas Rio ya. Dari Amrin WTP. Izin bertanya Bu, ini ada Bapak juga. Tadi sama Bu. Izin bertanya Bu DJP, saya Pondok Aren Tangerang Selatan. Saya udah menetap di Sulawesi Tenggara. Cara pindahnya gimana Bu? Gimana Pak Rio? Jadi kebetulan kita lagi membahas tentang Cortex ya, kode otorisasi dan aktivasi. Nah, kalau ini kan pertanyaan terkait dengan pindah, tapi tetap kita jawab secara umum ya, Kak Amrin. Jadi kalau untuk permohonan pindah bisa diajukan secara elektronik lewat Cortex Kakak secara mandiri atau diajukan ke KPP terdekat pun bisa. Nah, jadi yang perlu disiapkan adalah dokumen yang mendukung bahwa kakak sudah pindah ke tempat yang baru, misalkan KTP-nya sudah di alamat yang baru. Nah, jadi itu KPP bisa diajukan secara elektronik secara mandiri atau ke KPP terdekat. Oke, menambahkan juga Mas, selain KTP bisa juga pakai kakak. Nah kan kakak juga nunjukin tuh udah pindah alamat. Nah, jadi bisa juga pakai dokumen pendukung tersebut seperti itu. Jadi nanti kalau di Cortex itu masuk ke menu perubahan data ya Mas ya, perubahan data alamat. Di situ nanti diminta untuk memasukkan file, upload file, betul, upload file. Nah itu bisa kakak atau KTP. Nanti memang mendukung kalau udah pindah nih ya. Iya betul. Aku udah pindah ya. Iya, nanti kalau diteliti dulu ya kawan pajak semua. Jadi kok misalnya datanya sesuai nih ya nanti di approve sama petugasnya seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, dari tadi Kak Amrin, kita lanjut ke Kak Desap. Desap. Desember, April, November. Iya bener. Kalau proses pengajuan penghapusan dan atau pengurangan sanksi berapa lama ya di Cortex? Pengajuan penghapusan atau pengurangan sanksi. Nah kalau penghapusan atau pengurangan sanksi ini di Kanwil ya Mas ya? Iya, dapat diajukan di Cortex ataupun ke KPP bisa. Memang diselesaikan di Kanwil. Jadi nanti yang menyelesaikan adalah dari Kanwil di mana dia terdaftar seperti itu ya Mas ya. Lanjutnya ada Kak Dias Kurnelia. Nah ini cukup seru nih Kak, kalau istri gabung NPWP dengan suami gimana ya di Cortex suaminya? Jadi Kak Dias sih pertanyaannya yang biasanya sih kan. Iya ini untuk soalnya ini banyak ditanya sih Mas memang. Kayak akhir-akhir ini banyak yang nanya gitu soal saya kalau gabung suami gimana, kalau pisah gimana, kayak gitu ya kan? Ya mana ada isu kalau punya NPWP sendiri-sendiri, SPT tahunan jadi ada kurang bayar kan? Banyak ya isu seperti itu ya kawan pajak. Pada dasarnya satu keluarga satu NPWP kan gitu ya. Namun apabila memang wajib pajak memilih terpisah menjalankan kewajiban perpajakannya karena pisah harta, memilih terpisah, sama hidup berpisah ya. Jadi ada tiga. Iya betul. Nah kalau memang memilih seperti itu tidak masalah karena kan itu self assessment. Namun jika memang sebelum menikah wanita itu sudah punya NPWP kemudian memutuskan lebih mudah ikut suami, maka ya silakan kawan pajak. Ada dua step sebenarnya kawan pajak. Yang pertama dari sisi istrinya dulu. Jadi istri mengajukan permohonan
nonaktif dengan alasan menggabungkan kewajiban dengan suami. Di Korteks, kawan pajak bisa mengajukan secara mandiri di Korteks, masuk ke menu perubahan status. Iya. Nah, pilihlah perubahan untuk menonaktifkan. Setelah mengajukan, maka ada waktu untuk memproses permohonan paling lama 5 hari kerja. Setelah disetujui, jangan lupa kawan pajak harus melampirkan dokumen pendukung, misalkan kartu keluarga bahwa memang udah menikah nih, maka minta gabung ke suami. Setelah disetujui, maka baru pindah ke tahap kedua. Tahap kedua dari sisi suami. Dari sisi suami, jangan lupa menambahkan data istri di Family Tax Unit, data unit keluarga. Nah, di Korteks itu juga ada di menu sebelah kiri paling atas tuh portal saya, masuk ke informasi umum untuk mengedit, memastikan data istri sudah ditambahkan sebagai tanggungan. Iya, betul. Nah, nanti kalau misalnya nih istri sudah nonaktif, kemudian nanti otomatis gabung dengan suami ya Mas ya. Jadi untuk pelaporan SPT tahunannya itu cukup satu aja, oleh suami aja gitu. Kalau memang tidak ada kebutuhan yang tadi pisah harta, memilih terpisah atau hidup berpisah, maka silakan mungkin lebih sederhana digabungkan ke suami aja. Biarkan suami yang repot. Istri nggak usah repot-repot, minta ini aja uang dari suami. Oke. Ada lagi mungkin Mas pertanyaannya? Oh sudah. Kawan pajak semua terkait dengan aktivasi dan kode otorisasi, kalau memang ada kesulitan atau pas melakukan hal tersebut ternyata ada error nih, nah kawan pajak tenang aja, kawan pajak semua bisa berkonsultasi lewat kering pajak ya di 1-500-200 ini lewat telepon, atau bisa juga ke live chat di pajak.go.id. Atau kalau memang kawan pajak punya waktu senggang nih, boleh juga mampir ke KPP terdekat ya Mas Rio ya, untuk dibantu lebih lanjut terkait dengan aktivasinya. Oke, mungkin sekian ya Mas Rio. Mas Rio mau tambahin? Sudah cukup ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua ya. Betul. Dan semoga nanti SPT tahunannya lancar jaya semuanya. Amin. Amin. Oke kawan pajak semua, mungkin cukup sekian ya live kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di live kita berikutnya. Dadah.